ini bahayanya buat anak-anak itu, mereka jadi kemudian hilang standar sopan santun. Karena yang begitu dianggap sopan, dianggap biasa, dianggap sopan. Jadi kalau misalkan manggil temannya dengan panggilan binatang. Nah, nanti ke orang tua. Nah, itu yang gitu ketiga. Juga. Nah, itu yang ketiga nanti ya. Itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan dia ngomong, baik itu mungkin keceplosan misalnya begitu ya, atau juga mungkin sengaja dia ngomong begitu karena tadi ini udah jadi karakter dia akhirnya karena udah saking lama. Yang namanya teori karakter itu kan sesuatu yang diantaranya karena berulang-ulang dalam hidup itu terjadi, dia lakukan akhirnya menetap dalam diri dia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masya Allah, Ustaz Iwan. Sehat Ustaz Iwan? Alhamdulillah. Silakan duduk, Ustaz. Udah, sudah ambil kursi ini. Nih, ini lagi baca-baca ini. Aduh, sangat-sangat. Ada apa lagi Pak Ageng nih anak-anak kita ini? Ini ada orang tua yang mengeluhkan anaknya itu sering berkata kasar. Ini gimana nih? Kayaknya sekarang itu jadi mulai ngetren kayaknya nih Ustaz. Jadi contohnya itu karena kayak apa ya? Dia ngomongin bahasa-bahasa binatang gitu. Kayak misalnya gitu Ustaz. Sama itu gimana ini Ustaz nih? Kayak ngetren gitu nih Ustaz nih. Iya, Pak Ageng saya kan juga suka lihat-lihat di medsos ya. Itu kelihatannya nih anak-anak kita bukan cuma anak sekolah ya, ya anak muda yang gedean dikit juga kalau mereka komen di medsos, di mungkin status temennya, di wall temennya itu memang suka pakai kata-kata yang kalau menurut saya kan generasi belakangan ya kolonial gitu kan. Kok kayaknya biasa ya mereka itu ngetik kata-kata yang tadi nama-nama binatang, kata-kata makian. Itu di medsos ya. Terus kalau di keseharian, kadang-kadang saya lagi jalan, anak-anak SD lagi main bola gitu kan, entah gimana gitu ya. Keluar kata-kata begitu atau manggil temennya, bukan memaki-maki, tapi kayak manggil akrab gitu ya. Tapi dengan kata-kata kasar, bahasa-bahasa seperti itu. Jadi kalau bilang sama Pak Ageng ini kayak sekarang jadi tren, memang bukan lagi tren ya, tapi saya khawatir udah jadi kebiasaan. Kebiasaan di antara mereka itu anak-anak kita kalau ngomong dengan kata-kata yang kasar, yang kotor, ya bahkan juga jorok begitu ya, sampai nyebut kelamin gitu. Tapi udah dianggap jadi keakraban di antara mereka. Kan kalau beda sama kalau orang marah tuh kan maki-maki, ya gitu kan, maki-maki lah dengan nama binatang atau apa begitu. Jadi kalau ini antara mereka tuh akrab, jadi bahasa gaulnya itu bahasa-bahasa yang kasar, yang kotor, bahkan juga kadang-kadang jorok di situ. Nah ini ada beberapa sebab Pak Ageng itu ya. Pertama memang ini tandanya bahwa anak-anak kita ini di kalangan bukan cuma anak-anak sebetulnya ya, tapi yang dewasa juga saya juga mendapati begitu. Artinya ada semacam normalisasi. Jadi dianggap normal loh kalau orang ngomong kotor, orang ngomong kasar, bahkan jorok itu dianggap normal, biasa aja deh gitu kan. Jadi lumrah gitu. Lumrahisasi atau normalisasi begitu. Ini yang pertama ya. Sehingga kemudian nggak ada orang tersinggung tuh ketika di antara mereka, tapi ya kalau misalnya mereka manggil temennya dengan tadi panggilan binatang atau ya kayak maki-maki, tapi enggak sebetulnya. Jadi enggak tersinggung di antara mereka. Jadi kayaknya jadi makin akrab begitu. Jadi di antara mereka tuh justru dilihat semakin akrab dengan penggunaan kata-kata yang seperti itu. Kayak begitu Pak Ageng ya. Nah, tapi dari sisi yang kedua, dari sisi anak-anak kita gitu ya, kenapa kemudian mereka ikut-ikutan begitu? Itu ada beberapa sebab. Pertama, Pertama Pak Ageng, ya mereka tuh ingin diterima sama lingkungan, sama circle-nya gitu kan ya. Kan coba bayangin ini kejadian kalau ada anak ngomong aku tuh gini, aku. Jadi kalau pakai bahasa yang gitu, baku ya. Aku itu malah justru diketawain sama teman-temannya gitu kan. Apalagi pakai anak antum. Anak antum gitu kan. Itu udah diketawain gitu kan. Jadi akhirnya si anak yang dia biasa sopan dalam tutur kata itu jadi karena circle-nya jadi canggung dia itu. Nah, kalau dia nggak bertahan dengan prinsipnya gitu ya, akhirnya dia malah kemudian membaur. Dia kemudian membiasakan diri dengan kata-kata
yang tadi itu, termasuk gitu kan. kata-kata binatang iya, itu. kata binatang, kata-kata yang menurut kita nih sebagai orang tua itu kata-kata makian, kata-kata caci maki yang nggak pantas lah gitu kan. Tapi menurut mereka ini keakraban loh, supaya semakin akrab, semakin cair, semakin gaul, pakai bahasa begitu. Jadi yang pertama anak itu mereka menggunakan bahasa demikian supaya diterima sama circle-nya, begitu ya. Terus yang kedua, kenapa ada penggunaan seperti itu juga tengah-tengah anak-anak itu? Jadi memang karena ada pembiaran juga sih, Pak Agung. Dari orang tua juga. Iya, jadi orang tua tuh memang risih juga. Misalkan, ngomong apa sih begitu kan? Tapi cuma sekali. Udah gitu nggak ngeributin, nggak negur juga anaknya, nggak sampai, abang, itu tuh kata-kata itu nggak baik, itu nggak bagus, nggak sampai ngomong begitu, nggak sampai ada teguran yang punya makna dalam lah buat anak bahwa itu kata-kata yang nggak baik. Paling cuman apa sih ngomong kayak gitu, mama risih dengarnya, itu nggak pantas, nah gitu aja. Jadi cuman sekedar kayak menegur formalitas aja, tapi selanjutnya kemudian ada pembiaran atau paling ngedumel doang nanti di depan sama orang tua. Iya anak-anak kok ngomongnya begitu ya. Tapi mereka sendiri nggak ada tindakan karena anaknya. Akhirnya anak-anak kayak merasa ya udahlah nggak apa-apa, orang mamah papa juga nggak ini kok nggak sampai ngeributin banget. Ini menurut saya jadi Pak Ageng ya ada dua keadaan begitu ya. Selain tadi ya ini memang kata mereka sebagai bahasa keakraban. Yang kedua ingin diterima sama circle-nya tuh Pak Ageng ya, karena kalau ngomongnya malah formal santun dianggapnya kayak orang pidato gitu. Ya. Terus yang ketiga tadi ini orang tua memang risih tapi mereka juga tidak sampai kemudian menegur dengan teguran yang serius, berusaha untuk meluruskan kesalahan mereka. Begitu tuh Pak Ageng tuh ya. Makanya betul kalau makin menjadi-jadi gitu ya. Makin kemudian bukan cuma di yang level SMA, sampai level SD, anak-anak SD juga kalau udah mereka main, manggil temennya. Jadi karena ingin keakraban dan juga menduplikasi dari yang tua-tua, kakak-kakak kelasnya gitu ya, itu dipakai di antara mereka, Pak Ageng. Nah, ini Ustadz, ada dampaknya nggak nih untuk anak-anak ini, untuk para remaja juga, yang mereka itu sudah terbiasa gitu sama kata-kata seperti ini. Nah, apalagi mereka itu kan, apalagi yang remaja sedang cari jati diri, yang anak-anak yang sedang melihat contoh gitu. Nah, ini ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Nah, ini dampak yang nggak kita harapkan ya, dampaknya negatif. Pertama gini ya, karena kan itu nanti jadi self image buat dia, gitu kan, bahwa dengan dia biasa ngomong begitu, kata-kata yang kotor ya, yang kasar, caci maki, bahkan jorok gitu, mereka terbiasa, akhirnya jadi self image dia, citra diri dia. Jadi dia nanti bakal bilang ke teman dia, mungkin juga nanti kalau dia mau rumah tangga lah katakan gitu dengan calon pasangan dia, aku tuh begini gitu kan, aku kalau ngomong tuh ya begini, ya kamu tuh harus terima aku ya apa adanya, jangan ubah aku gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya jadi self image dia bahwa dia sendiri mencitrakan dirinya. Ya aku tuh biasa dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, ya, seperti itulah itu. Ini yang pertama. Kan jadi ngeri kita kalau kayak begini kan. Ya, akhirnya jadi banyak anak-anak kita sampai dia dewasa itu menganggap yang kayak begitu adalah bagian dari hidup dia, bahkan bagian dari cerminan diri dia seperti itu. Terus yang kedua, ini bahayanya buat anak-anak itu, mereka jadi kemudian hilang standar sopan santun. Karena yang begitu dianggap sopan, dianggap biasa, dianggap sopan. Ya, kalau misalkan manggil temannya dengan panggilan binatang. Nah, nanti ke orang tua. Nah, itu yang ketiga. Nah, itu yang ketiga nanti ya. Itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan dia ngomong, baik itu mungkin keceplosan misalnya begitu ya, atau juga mungkin sengaja dia ngomong begitu karena tadi ini udah jadi karakter dia akhirnya, bahwa karena udah saking lama. Yang namanya teori karakter itu kan sesuatu yang diantaranya karena berulang-ulang dalam hidup itu terjadi, dia lakukan, akhirnya menetap dalam diri dia seperti itu. Jadi yang kedua tadi bahaya Pak Ageng ya, mereka nggak punya standar sopan santun akhirnya, menganggap bahwa ya ini sopan, kalau saya manggil dengan kata-kata gini saya sopan, kalau saya begini tuh ini santun loh, saya gini udah sopan loh, gitu tuh kan bahaya. Dia mengatakan begini aku udah sopan begitu. Dan yang ketiga nanti dia jadi tidak mengenal yang namanya istilahnya itu siapa yang menjadi teman bicaranya itu. Akhirnya dia samakan tuh ngomong dengan gurunya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan siapapun yang lebih tua barangkali ya. Itu biasa tercetus demikian, dan itu udah sering kejadian. Jadi misalnya apa? Ini kayak udah mahasiswa itu kan. Nanti ketika dia
nge-WA ke dosen, misalkan mau izin nggak masuk kuliah, atau mau konsultasi skripsi, misalnya begitu kan, itu gaya gitu tuh akhirnya nggak hilang, terbawa. Jadi manggil ke dosennya, Bu, sorry ya Bu ya. Soalnya dosennya udah seumuran ibunya gitu kan, atau mungkin malah mau deket neneknya gitu kan. Tapi karena udah jadi karakter dia akibat udah keseringan gitu kan, itu ke bawah tuh. Jadi dia nggak bisa lagi membedakan bicara dengan siapa nih, dengan orang yang lebih tua kah, yang punya harusnya dihormati, atau dengan komunitas dia, dengan teman-teman dia. Ini nih yang bahaya Pak Ageng ya. Dan itu, aduh, itu udah banyak kejadian di tengah-tengah kita ya. Kalau saya amati di media sosial, itu banyak anak-anak kita tuh, mereka kalau nulis status atau mereka saling kontak-kontakan di media sosial, saling chatting itu dengan bahasa-bahasa yang demikian. Nah, ini yang menurut saya akhirnya menandakan bahwa bangsa ini sedang krisis ini, krisis sopan santun, krisis adab, dan akhirnya kalau sudah begitu, ini mau dibawa kemana bangsa kita kalau kayak begini? Sementara orang tuanya tadi yang saya bilang, ada sih memang risih, tapi nggak serius pengen membenahi yang begitu Pak Ageng. Nah nih Ustadz, ini kan ada orang tua yang ngeluhkannya ke saya. Saya sebagai guru. Nah ini harus gimana nih? Saya sebagai guru termasuk juga orang tua, apa yang harus dilakukan nih Ustadz nih? Pak Ageng sendiri pernah nggak dengar anak itu siswa ngomong begitu? Ada. Gitu ya? Bahkan keceplosan di kelas. Iya, biasanya kalau udah ekspresif tuh ya, keluar itu kan. Entah dia lagi karena saking senangnya, atau dia kaget ya, atau dia lagi marah. Itu ya tadi saya bilang, jadi spontan tuh kan keluar gitu kan, sudah refleks dia itu keluar kata-kata yang kayak begitu gitu kan. Kalau dulu kan kayak orang kalau kaget ya, kaget kan suka macam-macam ya, suka berulang-ulang, copot-copot segala macam, atau yang jorok keluar seperti itu. Nah kalau sekarang ini yang keluar tadi kata-kata cacian, kata-kata kotor, jorok, itu jadi refleks dia itu ketika ada sesuatu keluar kata-kata begitu, maaf Pak, keceplosan nggak sengaja Pak. Nah ini bayangkan efek kayak gitu tuh udah banyak kejadian di tengah-tengah anak-anak kita. Akhirnya memang kalau di dunia sekolah yang akhirnya harus menanggungnya nih guru nih. Gitu ini kan. Gimana ini? Tolong dibangun. Apalagi nih guru PA nih. Anak saya ini udah hafal Quran 1 juz, tapi kalau ngomong itu kan. Kalau ngomong kayak muridnya Abu Lahab gitu misalkan ya. Kata-katanya kasar, kotor kayak begitu kan. Nah, gimana nih? Ini sebetulnya Pak Ageng ya, satu memang ya kita bisa ngomong sama anak-anak itu kan. Kita sampaikan kepada mereka itu bukan sekedar cuman formalitas. Cuman nggak begini. Anak-anak mulai hari ini Bapak nggak mau dengar ya yang mau kata-kata begitu. Tapi kita ajak mereka untuk kemudian muhasabah. Kan sudah pada gede nih mereka nih, SMP, SMA gitu kan. Kita ajak muhasabah. Kita tanya, anak-anak kalau menurut kamu, kalau ada teman kamu yang ngomong kata-kata begitu, itu sopan atau enggak begitu kan? Ini sih Pak, kalau sesama teman sih ya oke fine aja gitu, oke aja begitu. Ya baru kita luruskan itu kan, enggak lah gitu kan. Kita itu kan sebagai seorang muslim, lagi ini anak pelajar nih gitu kan. Nah sekolah harusnya kan terpelajar, lisannya tuh terjaga. Akhirnya sebelum ngomong disaring dulu deh ininya kata-katanya gitu kan. Nah, baru kita masukin tuh gitu kan. Buat di antara ciri-ciri orang yang dia itu nanti sukses tuh, dia kalau berbicara tuh mau bicara dia mikir dulu. Dia mau ngetik tulisan di medsos disaring dulu gitu kan. Jangan sampai kecepatan jempol lebih cepat daripada mikir otaknya begitu kan. Udah jadi baru mikir, oh salah gitu kan. Bisa gitu ya? Ya bukan tipu, tapi jadi karena kebiasaan gitu kan. Aduh gitu kayaknya. Ini memang pendekatannya nggak bisa pendekatan yang sifatnya cuma formal doang. Mulai besok nggak boleh ya. Atau yang tahun ngomong gitu hukum nih, nulis Al-Quran misalkan 30 lembar. Nah, itu kan pendekatan formal ya. Memang harus ada sih namanya sanksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah kemudian menanamkan dan mengubah mindset mereka tentang gaya omongan. Itu tuh nggak sopan, itu tuh nggak santun gitu kan. Oh, tapi orang biasa kok Pak. Kalau saya bilang binatang seperti anjing gitu kan, itu kan memang betul anjing Pak. Iya, tapi anjing itu coba bagaimana? Binatang yang najis gitu kan. Binatang yang juga diharamkan untuk dimakan. Sekarang dipakai untuk manggil teman kamu misalkan seperti itu. Kan itu satu pengungkapan yang menunjukkan buruk begitu. Nah, jadi padahal temannya manusia. Temannya manusia, temannya juga baik, sangat itu kan ya, ganteng juga, panggilnya binatang
senang sekali seperti itu. Jadi kita kenalkan pada anak-anak bahwa penggunaan satu istilah itu biasanya mengungkapkan kondisi orang itu, begitu kan. Kalau kamu nyebut dia bodoh itu kan, ya itu kan, padahal dia nggak bodoh, tapi kamu nganggap dia itu bodoh seperti itu. Nah itu kita pahaman pada mereka, karena ya itulah anak-anak mereka mungkin tahu, tapi dari sisi penghayatan, ya, segi wawasan kurang, ya memang mau nggak mau kita yang lebih tua ini, udah bapak-bapak dan ibu-ibu harus ngajarin sama mereka. Dan kedua, memang harus kompak sama orang tuanya. Gitu. Iya. Jadi misalkan pas bagi rapot ya Pak Ageng ya, kita ngomong sampaikan Bapak Ibu mohon maaf ya secara personal ya. Ini ada beberapa catatan dari kami gitu kan untuk putra Bapak. Ini pernah tertangkap omongannya, kata-katanya begini. Mohon kerjasamanya Pak di rumah juga untuk mohon dijaga, diingatkan seperti itu. Karena di sekolah kan kami juga nggak mungkin tiap saat seperti itu. Jadi memang orang tua juga harus partisipasi. Karena yang mereka kan di rumah lebih seringnya. Kalau anak sekolah SD, SMP ya, kalau yang mondok, yang boarding oke lah guru ya. Tapi bagaimanapun kan asalnya itu memang di rumah. Nah jadi memang nggak bisa cuman sekedar guru gitu ya. Dan yang ketiga ini yang repot memang ini karena sudah jadi kultur nih sekarang. Tadi saya bilang Pak Ageng ya, di media sosial, di pergaulan, di jalan. Bahkan itu yang suka mereka tonton di streamer game itu. Betul Pak Ageng. Saya juga pernah nonton vlogger ya. Waktu itu anak saya sengaja memperlihatkan nih, nih dengerin nonton lihat ya gitu. Begitu ditonton diputar, emang kata-katanya waduh saya langsung, oh dia begini gitu kan. Ya dia entah sadar atau enggak, dia kan akan diduplikasi nanti, diimitasi oleh para viewernya, subscribernya ya, yang mengidolakan dia seperti itu. Jadi ini memang sudah jadi kultur Pak Ageng ya, dianggap hal yang lumrah biasa, gaul, cair, keren gitu kan, akrab dengan kata-kata kotor dan kasar. Nah itu memang hanya bisa kita cegah dengan apa? Memang nggak mau, ini proses pendidikan yang harus terus berkesinambungan, jalan terus begitu kan. Dan masyarakat juga saling peduli. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, lagi di mana ada anak lagi main sepeda, main bola, atau ada terdengar dari mereka itu kata-kata demikian, langsung harusnya segera ditindaklanjuti. Nak sini nak gitu kan. Kamu tahu nggak itu kata-kata itu nggak bagus, langsung dipanggil, langsung ditegur begitu kan. Karena kalau nggak, ini jadi kultur yang terus-terusan. Dan namanya perbuatan jelek itu paling gampang diduplikasi, paling gampang menyebar. Beda sama kebaikan. Kalau kebaikan itu kadang-kadang susah ya, gitu kan. Lihat orang lagi baca Quran di kereta, misalkan gitu kan. Soalim banget, malah begitu. Soalim banget. Tapi kalau ada orang ngomong itu yang kayak gitu-gitu kan, kayaknya gaul banget ya, kayaknya akrab banget nih gitu kan. Nah itulah makanya masyarakat juga harus aktif terlibat. Misalnya lagi main, lagi apa, kumpul bapak-bapak, dengan ada anak ngomong begitu, ya langsung aja ditegur, diingatkan. Ya ini pokoknya kalau di kampung kita, anak-anaknya harus sopan semua. Jangan kata-kata seperti itu. Karena khawatir jadi kultur yang kemudian nggak bisa dihapus. Nah ini memang kerja keras sekarang nih kita nih, dan terus terang ini kerja berat juga. Karena orang udah di mana-mana, anak-anak kita kalau ngomong kayak demikian. Begitu tuh Pak Ageng tuh, Masya Allah memang ini nggak gampang ini. Sekarang nih Ustadz, peran sekolah ada nggak nih yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk yang sekarang itu lagi berjuang gitu sekolah-sekolah betul. kultur udah seperti itu gitu ya. Nah, gimana peran sekolah itu untuk ngurangin gitu kata-kata kasar di anak-anak itu? Gimana nih Ustaz? Nah, yang pertama memang sekolah harus ada tadi ya kesepakatan dengan orang tua, dengan wali siswa gitu ya. Makanya kan beberapa sekolah kalau setiap kali pendaftaran murid baru itu kan disampaikan ininya MOU gitu kan, Memorandum of Understanding gitu kan. Pak, Bu, kalau anak Bapak masuk sekolah kami, ini tata tertibnya. Nah, ini nanti ada rewardnya kalau anak itu baik, berhasil. Tapi juga ada punishment-nya. Maka di situ sekolah harus punya SOP dan punya MOU ketika nanti bertemu dengan orang tua, biasanya di pendaftaran tuh nanti penerima siswa baru gitu ya, PPDB itu gitu ya. Agar apa orang tua ngerti, oh di sekolah nanti kalau anak itu dia ngomong kasar, ngomong kotor, ada nanti katakanlah minus poinnya. Nanti ada tindakan begini. Sanksi, jadi gitu ya orang tua jadi ngerti, paham resikonya. Dia akan ngomong sama anaknya. Tuh, nak di sekolah itu nanti kamu tuh diajarkan sopan santun, diajarkan juga yang namanya beradab yang baik. Tuh tadi Bapak baca
ibu baca nih ada gini loh, gini, ada sanksinya begini, begini. Jadi orang tua tuh dari awal sudah dibuat sepakat dulu. Ya kalau kedua, kalau sudah sepakat, tinggal sekolah, bikin kemudian tadi SOP-nya bagaimana kalau ada kejadian seperti itu. Nah sambil juga apa? Itu mulai di setiap ya mungkin harus sering-sering diingatkan, apakah dengan ada flyer apa dengan apa gitu kan. Iya. Tulisan-tulisan gitu ya. Itu kan nanti bisa mungkin diganti tiap 3-4 bulan sekali. Ya kami cinta berbahasa yang santun ya. Identitas kita adalah sopan dalam bertutur kata gitu kan. Kata-kata yang kotor, yang kasar adalah musuh bersama. Itu jadi membangun yang namanya opini. Di kalangan anak-anak itu tuh nggak baik. Entah tempel di kelas itu kan. Terus kemudian juga setiap kali mungkin seminggu berapa kali wali kelas atau juga mungkin guru-guru agama itu menyampaikan lagi, mengingatkan kayak begitu. Dan ketika ada anak yang kedapatan seperti itu, maka tadi ada punishment yang mesti dijalankan dengan tadi levelnya. Kalau mungkin dia keceplosan gimana, kalau ditanya udah kebiasaan gimana, kalau sudah keterlaluan ya nanti ada sanksi yang lebih berat lagi begitu. Tapi yang paling penting memang ini mengubah mindset anak-anak itu yang mereka dulu menganggap kata-kata kotor itu biasa, kita harus kembalikan ini nggak biasa, ini tidak baik, ini sesuatu yang buruk gitu kan. Dan yang keren itu adalah anak yang tutur katanya itu sopan dan santun. Nah, gitu itu paling penting itu memang mengubah mindsetnya dulu. Kalau udah mindsetnya bisa berubah, itu insya Allah nanti biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan anak-anak kerja. Biar mereka kemudian bisa mengendalikan diri sendiri. Gak usah guru atau orang tua. Oh iya saya nggak mau ngomong begitu itu nggak baik. Walaupun gaul tapi nggak bagus deh begitu kan. Nah jadi dia tuh muncul pengendalian diri. Itu yang paling penting Pak Ageng itu. Nah Ustadz, ada nggak nih ya tips praktis yang untuk orang tua yang memang orang tua ini menemukan anaknya udah terlanjur gitu, kata-katanya kasar, pakai kata umpatan-umpatan binatang. Nah, karena memang tontonan kemudian apa yang dia main gitu ya, termasuk teman-temannya. Karena ada grup-grupnya. Betul. Di Discord gitu di ya. Grupnya, di medsosnya, di ya WA begitu. Betul. Ya. Betul. Nah, gimana nih orang tua menemukan anaknya kayak gitu? Wah, ini gimana tips praktisnya nih? Ya, orang tua harus mulai lacak ini sumbernya dari mana gitu kan. Oh, ngecek dulu. Iya, ngecek. Tanya aja gitu kan. Kamu kalau biasa ngomong begitu di mana nak gitu kan. Oh teman-teman aku Pak, pada biasa kok di grup gitu. Coba gitu kan. Oh berarti di grup nih sumbernya. Kalau grup kelas ya gampang, tinggal kontak sama guru gitu. Wali kan. kelasnya. Wali kelasnya. Oh, iya. Saat ini di grup nih anak-anak kalau ngomong suka begini-begini. Nah, itu bisa tuh di situ nanti. Akhirnya wali kelas kemudian membenahi kayak begitu kan. Terus yang kedua, orang tua juga mulai terus mengingatkan jangan bosan gitu kan. Seenggak-enggaknya di depan orang tua anak ini bisa mengendalikan diri lah. Karena kalau sampai depan orang tua aja udah keluar kata-kata sakti mandraguna begitu gitu kan, menandakan nih anak udah nggak bisa kontrol lagi nih. Iya. Udah jadi karakter dia. Jadi berani gitu. Jadi iya, udah jadi karakter dia gitu kan, misalkan manggil bapaknya juga apa namanya nggak sopan, manggil ibu juga nggak sopan. Terus kalau lagi kesel, lagi main game depan bapaknya kesel, langsung otomatis keluar kata-kata begitu. Nah ini udah parah, udah akut nih kayak begini ya. Nah kalau sudah kayak begini memang udah orang tua harus serius ngomong ke anak. Kan kalau kamu masih gitu juga, nih ayah terpaksa nih ya, ayah akan menjatuhkan kamu sanksi. Misalnya apa? HP ya dibatasi penggunaannya, misalnya begitu. Atau kamu udah deh, kamu keluar dari grup. Kalau kamu masih juga keluar dari grup kamu itu gitu kan, karena grup kamu itu bahasa seperti itu gitu kan. Atau ketiga ya cari lagi alternatif bentuk sanksi punishment ya yang bisa membuat anak itu kemudian jera seperti itu. Karena memang kalau dibiarkan orang tua risih, orang tua kesel, tapi nggak ada tindakan nyata ya untuk meluruskan anak, ya sama aja nggak melakukan apapun. Harus ada tindakan-tindakan ke anak itu, jangan dibiarkan. Termasuk juga melindungi ya anak-anaknya yang masih kecil-kecil, adik-adiknya segala macam gitu kan. Sampaikan, ya mungkin waktu kumpul lah dengan semua anak-anak itu sampaikan ya. Nih ayah ngeliat, ibu ngeliat, papa, mama nih juga mendengar kok anak-anak di main kata-katanya begini. Jangan sampai ya kita ini orang Islam, kita ini Muslim, anak Muslim itu kata-katanya santun. Jadi kembali membentuk mindset yang betul dan juga membuat anak tuh bisa
ini bisa bertahan di tengah teman-temannya kata-katanya yang seperti kotor, kasar dan sebagainya. Jadi saya bilang, Pak Ageng, ini masya Allah, ini mendidik anak di zaman sekarang ini luar biasa memang pertarungannya. Padahal Ustadz sekarang ini kan kurikulum kita sedang menggadang-gadangkan pendidikan karakter. Iya, betul. Kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka sama juga katanya ingin meningkatkan karakter. Tapi masih tetap kayak gini, apa harus dievaluasi nih? Ya harus itu. Apa kekurangannya satu? Ini karakternya seperti apa kan nggak jelas juga. Bagaimana sih karakter yang berbudi pekerti luhur itu seperti apa? Dijabarkan nggak begitu kan, gitu kan? Ada nggak kemudian poin-poinnya? Kemudian yang kedua ada nggak juga kemudian bagaimana simulasi untuk membentuk anak-anak itu punya budi pekerti yang luhur begitu kan? Dan yang berikutnya juga tenaga pendidiknya, pengajarnya, guru-gurunya gitu sudah belum menjiwa itu juga begitu kan? Karena guru-guru sekarang juga kan mau nggak tuntutannya bukan cuma mendidik anak, tuntutan administrasi segala macam gitu kan? Nah itu membuat akhirnya konsentrasi guru itu untuk mendidik murid itu dalam pendidikan karakter mau nggak mau itu pasti berkurang itu. Karena dia fokus pada kemudian jam mengajar harus sekian targetnya, kemudian juga dia target poin sekian-sekian. Itu akhirnya banyak guru hari ini lebih banyak tersita untuk karirnya ketimbang untuk melakukan pendidikan yang real kepada anak-anak. Jadi yang disebut dengan pendidikan berkarakter budi pekerti luhur itu sampai sekarang saya perhatikan ini nggak jelas arahnya mau kemana. Dan terutama budi pekerti itu harus ada pondasinya yang membuat kemudian siswa itu dia berakhlak baik, berbudi pekerti baik, apa dasarnya. Nah kalau kita Islam jelas iman kepada Allah, karena Allah perintahkan kita untuk berkata yang baik, berkata yang lurus gitu kan. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau udah diam aja. Apa dorongannya? Dorongan iman. Karena Nabi ingatkan bahwasannya ada dua anggota tubuh manusia itu yang kalau kalian bisa kendalikan maka aku jaminkan surga untuk kalian. Apa itu? Di antaranya lisan kata Nabi. Hanya kan dorongan iman kayak begini itu harus ditanamkan dulu ke anak-anak didik kita ini, ke para siswa. Pondasinya. Karena kalau misalkan dia bertutur kata sopan santun tapi karena takut kena sanksi. Nah begitu ada pengawasan balik nanti karakter asalnya begitu kan. Begitu dia sudah nggak sekolah lagi, dia lulus atau dia pindah sekolah lain, maka karakter aslinya itu akan muncul begitu kan. Makanya tadi kembali saya katakan ini mindset anak-anak kita harus dibentuk dan itu awalnya adalah karena iman. Dia takut ngomong yang kotor, dia malu ngomong yang kasar karena malu sama Allah, takut sama Allah. Itu yang lebih kuat sekali Pak Ageng. Baik Ustadz, ini obrolan kita keren banget nih Ustadz nih di sela-sela waktu saya santai sebelum mengajar nih Ustadz. Tapi katanya mau ada agenda lagi nih Ustadz. Iya Pak Ageng ya nih. Aduh saya terima kasih nih udah ajak ngobrol banyak hal-hal yang juga betul. Saya juga sering-sering kesini Ustadz biar diajak ngobrol terus. Iya mudah-mudahan insyaallah Pak Ageng. Mari Pak Ageng. Pamit dulu. Makanya terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.